Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan iman dan Islam kepada kita semua, kesempatan nikmat yang sangat luar biasa, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka menuntut ilmu, menunaikan sebagian daripada kewajiban kita. Amal tanpa ilmu tentu tidak dihitung. Nah, para ulama menyebutkan amal yang tidak didasarkan di atas ilmu itu adalah mardudun la tuqbalu, ditolak dan tidak diterima. Maka ini adalah salah satu nikmat yang sangat luar biasa, yakni kita mampu berkumpul di tempat ini dalam rangka di kegiatan ini dalam rangka untuk sama-sama mempelajari, mengkaji ilmu-ilmu syariat yang merupakan fondasi amal ibadah kita. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, nabi yang menjadi qudwah dan uswah bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun maaf ya, pertama karena baru bisa bertemu lagi, bermuajah di tempat ini dalam rangka mengkaji kitab-kitab turos, dan yang diantaranya adalah kitab Takrib Matan Abu Syuja yang kemudian disarahkan oleh Profesor Dr. Mustafa Al-Bughah. Yang punya catatan mungkin bisa dibacakan. Faslun wa yakhruju minal farji salasatu dima'in. Satu pasal yang keluar dari vagina ada 3 macam darah. Yang pertama damul haid, darah haid, wan nifas, darah nifas, dan wal istihadah, darah istihadah. Fal haid, adapun haid itu wad damul khariju min farjil mar'ati ala sabilis sihhati min ghairi sababil wiladah, adalah darah yang keluar dari vagina seorang perempuan pada jalan kesehatan, min ghairi sababil wiladah, yang bukan disebabkan oleh kelahiran. Walaunuhu aswadu muhtadimun ladza'un, warnanya hitam pekat dan terasa panas. Ya, oke. Situ dulu. Ya, mungkin sesudah itu ada yang lain yang akan membacakan. Kita bahas dulu yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita lagi membahas tentang darah yang keluar dari kemaluan wanita atau farji, vagina wanita. Ada 3 macam darah yang keluar dari vagina wanita. Dua diantaranya memiliki konsekuensi hukum, sementara 1 ini tidak memiliki konsekuensi hukum apa-apa, yaitu darah yang keluar dari kemaluan wanita atau vagina wanita. Yang pertama adalah darah haid, kemudian nifas dan istikhadah. Fal haidu huwa adamu al khariju minal farjil mar'ah ala sabili sihati min ghairi sababil wiladah. Darah haid itu adalah darah yang keluar dari vagina seorang wanita karena memang dalam keadaan yang sihat, min ghairi sababi wiladah, bukan sebab karena dia melahirkan. Ada sebuah hadis di nomor 4 itu catatan, mungkin bisa di scroll ke bawah yuk. Nah. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu an, qalat, berkata Aisyah, kharajna lan nura ilal hajj,
kami keluar dan kami tidak mempunyai maksud apa-apa kecuali untuk berhaji, ilal hajjah, untuk berhaji. Falamma kunna bisarifa hadottu, tatkala kami sampai di Sarif, ini Sarif ini adalah salah satu tempat yang dekat dari Mekah, maka aku haid, kata Aisyah. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Lalu kemudian di nomor 3, yuk mungkin di scroll ke bawah dikit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjumpaiku dan aku dalam keadaan yang menangis, kata Aisyah. Qala, lalu kata Rasul berkata, malak, apa yang menimpahmu? Anfusit, apakah engkau haid, gitu, itu apakah engkau memiliki keluar darah maksudnya. Qalat na'am, kata Aisyah, ya, aku keluar darah. Qala, maka bersabda Rasul, inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam. Ini adalah urusan yang telah Allah tetapkan kepada anak perempuan Bani Adam. Maka kata Rasul, faqadima yaqdi al-hajj, maka kerjakanlah apa yang dikerjakan ketika berhaji, ghairu alla tawafi bil bait, kecuali tawaf di Baitullah. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, hatta tathuri, sampai engkau dalam keadaan suci. Nah, dari hadis ini kemudian bisa kita fahami bahwa haid itu kemudian menghalangi seseorang untuk melaksanakan beberapa macam ibadah. Nanti di depan ada beberapa ibadah yang dilarang bagi wanita haid. Maka salah satu yang dilarang di sini adalah tawaf, gitu. Dan haid ini kata Rasulullah SAW adalah sesuatu yang memang telah ditetapkan oleh Allah kepada anak perempuan Bani Adam. Nah, saat Aisyah kemudian dengan Rasulullah dan para sahabat itu keluar untuk melaksanakan haji, kemudian Aisyah dalam keadaan haid, maka kemudian dia mengadukan hal ini dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa itu memang merupakan sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bahwa wanita yang haid itu adalah wanita yang dalam keadaan yang normal, dalam keadaan yang sihat. Dan warna darah haid ini adalah walaunuhu aswadun muhtadimun lazaun, hitam pekat nih, hitam kehitam-hitaman, kemudian panas, ada agak hangat-hangat sedikit gitu darah haidnya. Karena nanti kita perlu mengenali darah haid ini, karena nanti dia ada kaitannya dengan darah istihadah. Misalnya begini, ketika seorang wanita yang biasanya darah haidnya itu 7 hari misalnya, kemudian di hari ke-8 ternyata masih ada darah, ke-9 masih ada darah, maka ketika warna haidnya berubah, tidak lagi seperti darah haid yang hitam kehitam-hitaman, merah hitam kehitaman, kemudian hangat begitu, maka itu tidak lagi disebut sebagai darah haid, tetapi itu merupakan darah istihadah, karena biasanya wanita itu haidnya adalah 7 hari, kemudian tiba-tiba jadi lebih. Nah, yang lebihnya itu ketika darahnya berubah, maka itu adalah darah istihadah. Kecuali darahnya masih sama, darahnya sama seperti darah haid, maka dia harus diukur selama 15 hari. Ketika dia melebihi dari 15 hari, maka darah yang keluar itu para ulama sepakat lebih dari 15 hari itu sudah bukan darah haid, tapi itu adalah darah istihadah. Dia akan dijelaskan di depan. Ada yang mau baca lagi? Wa nifasu huwa ad-damu al-khariju akibal wilada. Wa nifasu huwa ad-damul khariju akibal wilada. Terus adalah darah yang keluar diakibatkan kelahiran. Lanjut. Walri ayyan istihadah itu adalah darah yang keluar selain dari hari
haid dan nifas. Lanjut. Lanjut Ustaz. Ya. Baca aja satu halaman itu. Wa aqallul haidi yaumun wa lailatun. Haid yang paling minimal itu adalah 1 hari dan 1 malam. Wa aktsaruhu 15 yauman, dan paling banyak adalah 15 hari. Ghalibuhu sittun aw sab'un. Umumnya 6 atau 7 hari. Ya. Wa aqallun nifasi lahzah. Nifas yang paling sedikit itu adalah sebentar atau sesaat. Wa aktsaruhu sittuna yauman. Paling banyak 60 hari. Wa ghalibuhu, umumnya arba'una yauman, 40 hari. Wa aqallut tuhri, paling sedikit masa suci, bainal haidatain, di antara 2 haid, 15 yauman, adalah 15 hari. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada lebih dari itu. Wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'atu 9 sinin, dan yang paling minimal waktu seseorang itu haid, seorang perempuan itu haid adalah 9 sinin, 9 tahun. Berarti umur 9 tahun itu paling cepat, maksudnya paling sedikit, maksud paling cepat seorang perempuan haid itu adalah 9 sinin, 9 tahun. Wa aqallul hamli sittatu ashhur. Masa hamil yang paling sedikit adalah 6 bulan. Wa aktsaruhu 4 sinin. Paling banyak adalah 4 tahun. Ya, situ aja dulu. Jadi nifas itu adalah huwa damul khariju akibal wiladah. Jadi nifas itu adalah darah yang keluar sebab melahirkan. Di kitab yang lain, misalnya di kitab Riyadul Badi'ah atau kemudian Matan Safina itu yang ditulis oleh Imam As-Sumair, itu menyebutkan bahwa ada juga namanya darah wiladah, yaitu darah melahirkan. Jadi ketika seseorang melahirkan, maka dia mandi. Itu harus mandi dia, tidak seketika itu juga. Tapi habis melahirkan dia mandi dalam keadaan yang sudah memungkinkan dia mandi. Nama mandinya adalah mandi wiladah atau mandi usai melahirkan. Sesudah itu ada darah nifas, yaitu darah yang keluar akibat melahirkan. Tadi disebutkan di depan bahwa darah nifas ini ukuran minimalnya adalah sekejap. Kemudian paling banyaknya 60 hari situna yauman, dan paling sedikitnya, paling biasanya adalah arbaun yauman, 40 hari keluar darah nifasnya. Nah, usai darah nifas ini selesai, maka dia harus mandi, namanya mandi nifas. Gitu. Mandi nifas. Dalam keadaan nifas seperti ini, seorang wanita tentu tidak ada beberapa macam ibadah yang kemudian diharamkan juga. Nanti di depan akan dijelaskan. Sementara darah istighadah itu adalah darah yang keluar bukan pada hari haid dan bukan pula pada hari atau masa nifas. Itu darah istighadah. Nah, jadi kalau ada darah, sementara ulama telah membatasi darah haid itu paling sedikit darah haid adalah 1 hari 1 malam. Yaumun walailatun, 1 hari 1 malam. Kurang dari 1 hari 1 malam itu bukan darah haid. Ukuran 1 hari 1 malam itu kan bukan darah yang keluar terus sepanjang waktu itu, bukan. Tapi misalnya dia keluar dari jam 6 sore, ya, jam 6 sore itu kemudian keluar lagi jam 9, jam 12 malam, kemudian jam 3, ulang lagi nanti sore, begitu terus, maka itu berarti darah haid.
Kalau kemudian darah itu keluar bukan bukan pada waktu semacam itu, atau tidak sampai mencukupi 1 hari 1 malam, maka darah itu bukan darah haid. Dia tidak disebut sebagai darah haid. Begitu juga wa aksaruhu 15 yauman, paling banyaknya 15 hari. Kalau dia melebihi 15 hari maka itu bukan darah haid, tapi itu adalah darah istihadah. Ulama sepakat bahwa paling lama masa haid itu adalah 15 hari. Kalau di atas 15 hari tidak dihitung lagi sebagai darah haid, tetapi itu adalah darah istihadah. Yang artinya ketika dia sudah pas 15 hari dia harus mandi junub, mandi haid namanya, dia mandi haid. Kemudian dia melaksanakan sholat, kendati dia masih ada darah yang keluar. Tapi hukum darah yang keluar itu bukan lagi sebagai darah nifas, darah haid, tetapi itu adalah darah istihadah. Biasanya darah haid itu keluar adalah situna au sab'un, 6 atau 7 hari. Paling lama 15 hari, paling sedikit 1 hari 1 malam. Itu masa darah haid. Tapi ketika kita menghitung tadi, saya bilang tadi, ada wanita yang haid biasa dia cuma haid 7 hari. Tiba-tiba kemudian melebihi dari 7 hari itu, maka dilihat sifat darahnya. Jika sifat darah itu kemudian tidak lagi sebagaimana darah haid, maka itu adalah darah istihadah. Ini kaidah usulnya al-adatu mahkumatun, adat itu menjadi hukum. Kebiasaan bilangan harinya tadi kemudian itu menjadi hukum bagi dia. Kalau melebihi dari itu kalau melebihi dari bilangan hari biasanya kemudian darah haidnya berubah, maka itu tidak lagi disebut sebagai darah haid, tapi itu darah istihadah. Tapi jika sifat darahnya kemudian tidak berubah, maka tunggu sampai 15 hari. Begitu, tunggu sampai 15 hari. Oke, selanjutnya wa aqallu nifas lahzatun. Paling sedikitnya masa nifas itu adalah sekejap atau sebentar. Dia keluar kemudian langsung berhenti, itu darah nifas, paling sedikit darah nifas. Kebanyakannya 60 hari dan paling sedikit itu adalah, paling biasanya adalah 40 hari 40 malam. Nah, sementara masa suci antara 2 haid itu adalah 15 hari. Paling sedikitnya itu biasanya dia 15 hari. Kemudian wala hadda li aksarihi, untuk lebih banyaknya enggak ada batasan. Sehingga kemudian kadang wanita itu tidak haid selama 1 bulan. Padahal dalam keadaan yang normal aja, biasa aja dia. Cuma ternyata dia tidak haid dalam waktu yang panjang. Wa aqallu zamani haid, wa aqallu zamani, dan adapun paling sedikitnya waktu haid itu adalah tahidu fihi almar'atu tis'u sinina. Wanita itu waktu pertama kali haid itu adalah ukuran 9 tahun. Di bawah 9 tahun itu tidak dihitung sebagai darah haid. Nah, ini ada hadis ada keterangan dari Dr. Mustafa Al-Bugo bahwa yang kemudian menjadi sebuah istimbat ahkam atas 9 tahun itu adalah berdasarkan penelitian para ulama dan mengikuti kejadian-kejadian yang sudah ada. Ada hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, itu paling bawah mungkin di layarnya ada. Marwahu Abu Daud wa ghairuhu an Ummu Salamah. Qalat, berkata Ummu Salamah, kanat ada an nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ina yauman. Wanita-wanita di zaman Rasul itu kalau
mengalami nifas itu 40 hari, mahmulun ala ghalibi, kemudian itu merupakan sebuah kebiasaannya. Ada riwayat dari Ummu Salamah demikian bahwa biasanya mereka dalam keadaan nifas itu 40 hari. Wa huwa la yunfi azyadah, dan 40 hari itu kata Abu Daud atau yang diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa jumlah 40 hari itu bukan sebuah batasan. Jadi tidak menutup kemungkinan lebih dari 40 hari tersebut. Wa aqallu hamli situ ashhurin, ukuran minimalnya hamil itu adalah sitatu ashhurin. Jadi kalau di sini bilangannya begitu. Paling sedikit itu kalau hitungan hitungan hijriyah 6 bulan. Tapi saya tidak tahu ya, kalau dokter mungkin bisa bantu. Kalau apakah bayi di bawah di ukuran 6 bulan ini kemudian memungkinkan kan, karena yang anak ketahui biasanya 7 bulan yang dia nanti bayi itu bisa hidup itu 7 bulan. Cuma memang kalau hitungan hijriyah dan qamariyah itu memang agak selisih. Jadi yang di kitab ini yang disebut sitatu ashhurin 6 bulan itu adalah 6 bulan ukuran hijriyah, bukan 6 bulan hitungan Masehi. Wa aksaruhu arba'u sinina, dan paling banyak itu adalah paling lama 4 tahun malah. 4 tahun ini juga sebenarnya adalah berdasarkan pengalaman para imam mujtahid. Imam Malik itu dalam sebuah riwayat katanya begitu, beliau paling lama usia kelahirannya itu adalah 4 tahun. Kalau Imam Syafi'i itu 2 tahun di dalam usia dalam kandungannya itu 2 tahun. Kalau Imam Malik itu 4 tahun katanya dalam sebuah riwayatnya. Wa ghalibuhu tis'a ashhurin, dan kebiasaannya itu adalah 9 bulan. Di nomor 1 itu di catatannya itu adalah istidalul li aqlil hamli bi qouli ta'ala. Dalil paling sedikitnya hamil itu adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Qaf ayat 15. Itu mungkin bisa digeser ke bawah yuk. Geser lagi. Titik situ. Nah itu istidalul li aqlil hamli bi qoulihi ta'ala. Jadi dijadikan dalil ya bahwa paling sedikitnya masa hamil itu 6 bulan itu adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala itu di surat Al-Qaf ayat 15. Wa yahrumu bil haidi wa nifasi samaniyatu asya'a. Dan haram bagi wanita haid itu ada 8 perkara. As-sholatu, yaitu yang pertama haram sholat, wa shaumu dan puasa, wa qiraatul Quran, dan haram membaca Al-Quran. Lanjut yuk, di scroll ke bawah. Jadi bagi wanita haid itu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, nggak boleh baca Quran. Gitu, tidak boleh baca Quran. Ada kebiasaan sebagian orang, misalnya, ini memang anak agak disiplin anak soal wanita haid tentang baca Quran. Di mana ada sebagian orang yang misalnya dengan alibi atau alasan kemudian menjaga hafalannya, walaupun dia haid, dia masih suka membaca Al-Quran. Padahal sholat yang merupakan baca Quran itu hukumnya sunnah, sholat itu hukumnya wajib. Tapi ketika seorang wanita itu datang haid, maka sholat ditinggalkan. Kendati hukumnya adalah, bobot hukumnya adalah wajib. Yang mana wajib ini dalam kaidah usul fikih, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sebuah amal ibadah yang kalau dikerjakan dapat pahala dan disiksa kalau meninggalkannya. Tapi dia jadi terhalang manakala kemudian datang haid. Dia tidak boleh mengerjakan sholat. Nah, haid, baca Quran, kemudian puasa, sholat,
memegang Al-Quran, masuk di masjid, tawaf, itu hukumnya setara, sama, nggak boleh, haram hukumnya. Gitu. Nah, jadi tidak boleh saya bicara dalam konteks mazhab Syafi'i ya. Tidak boleh kemudian mengejar sunnah yaitu baca Al-Quran atau menghafalnya. Beda ya kalau diniatkan zikir ayat, misalnya kayak Rabbana atina fid dunya hasanah, itu doa dibaca oleh wanita haid dan diniatkan itu sebagai doa, itu tidak masalah. Yang jadi masalah itu kalau kemudian dipegang dibaca. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i membaca Al-Quran bagi wanita yang haid itu tidak boleh. Juga dia tidak boleh puasa, dia tidak boleh sholat, tidak boleh memegang Al-Quran, dan tidak boleh masuk di dalam masjid, dan tidak boleh dia tawaf. Di scroll yuk di halaman berikut. Kemudian tidak boleh tawaf, tidak boleh wati. Wati itu melakukan hubungan suami istri. Nah, itu tidak boleh dilakukan oleh wanita yang dalam keadaan hamil. Wal istimta, dan kemudian bersenang-senang bima baina surati warukbati, di antara pusar dan lutut, artinya dengan kemaluan intinya, itu tidak boleh bagi wanita haid. Jadi ada 8 hal yang kemudian diharamkan bagi wanita haid. Salah satu di antaranya itu adalah baca Quran, sholat, kemudian memegang Al-Quran, membawa Al-Quran, masuk di masjid, tawaf, melakukan hubungan suami istri, kemudian bersenang-senang. Ya, bersenang-senang itu artinya dia ya bersenang-senang dengan organ intimnya. Nah, itu tidak dibolehkan bagi wanita haid. Alasan tidak boleh sholat itu, nah ini sudah lewat ya, bisa dilihat di halaman 1 dengan halaman 2 itu katanya bahwa dilarang bagi orang yang wanita haid untuk mengerjakan sholat, karena memang syarat untuk mengerjakan sholat itu adalah bersih dari hadas dan najis. Hadas itu adalah hadas besar, dan wanita dalam keadaan haid berarti dia mempunyai hadas. Kemudian puasa. Kata Aisyah radhiyallahu an, ada dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah, fimra'atin, tentang wanita, wa qad su'ila an nuqsani diniha. Rasulullah ditanya tentang kekurangan atau kurangnya agama seorang wanita. Kemudian kata Rasulullah, alaisa iza haddati lam tusalli wa lam tustasum. Bukankah engkau ketika datang haid engkau tidak melaksanakan sholat dan tidak puasa? Gitu. Maka fadzalika min nuqsani diniha. Demikian itu hal yang kemudian artinya dia dengan datangnya haid itu maka dia tidak boleh melaksanakan puasa dan tidak boleh melaksanakan sholat. Gitu. Sementara untuk baca Quran itu ada hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Quran. Tidak boleh wanita haid dan junub itu membaca Al-Quran. Begitu. Dan banyak hadisnya dari Tirmizi dan seterusnya. Di hadis Imam Tirmizi itu di bab ma ja'a fil junubi wal haidi annahuma la yaqra'ul Quran. Itu di bab datangnya haid bagi wanita, datangnya larangan untuk membaca Al-Quran bagi wanita haid dan junub. Di Sunan Ibnu Majah juga demikian. Banyak larangan yang kemudian tidak memperbolehkan wanita haid untuk membaca Al-Quran. Sementara larangan untuk memegang Al-Quran adalah surat Al-Waqi'ah ayat 79. La yamassuhu ilal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Nah, di sini wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla yamassal qur'ana ila tahirun, bahwasanya tidak boleh menyentuh memegang Al-Qur'an itu kecuali orang yang suci. Suci dari sini adalah suci dari hadas dan najis. Apalagi hadas.
kalau wanita yang tidak memiliki wudu atau orang yang tidak memiliki wudu, dia masih boleh membaca tapi tidak boleh memegang. Tapi kalau kemudian dia haid atau junub, dia tidak boleh membaca dan tidak pula boleh memegang. Wadukhulul masjid, dan masuk masjid. Masuk masjid ini in khafat talwisuhu, jika kemudian khawatir mengotorinya. Di dalam kitab Anwaur Masalik misalnya, itu kalau dikhawatirkan dia mengotori masjid sebab dengan darah haidnya, maka dia tidak boleh masuk di masjid. Masuk ya, masuk itu artinya dia yamuru, melewati, cuma sekedar melewati. Misalnya mau ambil barang apa di dalam masjid, ada pekerjaan misalnya di masjid, mau antar kue, antar kopi misalnya, ya sekedar datang kemudian pergi. Kalau tidak dikhawatirkan mengotori ya silakan. Tapi kalau dikhawatirkan mengotori jangan. Tapi di sini Dr. Mustafa Al-Bugo mengatakan, wa ila fayahrumu 'alaiha al-maqsud wa taraddadu fihi la mujarrada dukhuli. Sekalipun tidak mengotori, fayahrumu 'alaiha, haram gitu katanya, sekalipun tidak mengotorinya. Haram apa? Al-maqsu, diam. Kalau sekedar melewati, beliau masih di atas yuk. Di sana, di sarahan itu. Kalau sekedar berlewat tidak masalah, tapi kalau berdiam diri di masjid, sekalipun tidak dikhawatirkan untuk mengotori masjid dengan darah haidnya, maka dia tidak boleh al-maqsu, berdiam diri di masjid, wa taraddudu, dan bolak-balik fihi, di dalam masjid gitu. La mujarrada dukhul, tidak termasuk haram kalau hanya sekedar masuk atau kemudian langsung keluar. Nah, itu tidak termasuk haram. Itu tidak termasuk yang diharamkan. Wa tawafu, dan haram tawaf, wal watu, dan haram melakukan hubungan suami istri, wal istimta'u, dan haram bersenang-senang bima baina surati wa rukbati, dengan organ intimnya. Nah, itu kira-kira, nanti kita lanjutkan sisanya teks tadi. Oke, dari ana cukup sekian. Ana kembalikan kepada moderator. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.